سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang besar yang diberikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Nikmat bisa memeluk agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmatul Islam ini kepada setiap umat manusia. Tidak memberikan kepada setiap orang untuk bisa memeluk agama Islam. Lain halnya kenikmatan-kenikmatan yang lain berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, Allah semua berikan, baik yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semua diberikan. Tetapi untuk nikmatul Islam khusus Allah pilih dari sekian banyak manusia. Walau syaa rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'ah. Allah menghendaki akan dijadikan semua manusia dalam keadaan beriman. Tetapi ada yang beriman, yang kafir. Sehingga kita bersyukur kepada Allah SWT kalau kita diberikan nikmat bisa memeluk agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Agama Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Di antara keistimewaan-keistimewaan itu, yang pertama, agama Islam adalah din ilahi, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan agama-agama yang lain. Kita ketahui misalnya agama Nasrani, agama Yahudi, memang dahulunya agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi untuk saat ini telah mengalami penyimpangan-penyimpangan. Keyakinan-keyakinan sudah berubah. Yang tadinya para nabi-nabinya mengajak manusia menyembah Allah, tetapi menjadi agama kesyirikan. Orang-orang Nasara menyembah Isa, menyembah Maryam. Kemudian juga orang Yahudi. Sebelumnya agama ilahi, tetapi terjadi perubahan-perubahan. Dan agama yang lainnya, agama-agama ciptaan dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pemikiran-pemikiran orang, dia memikir akan memutuskan suatu agama. Seperti agama Hindu, Buddha, tidak ada dasar kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara agama Islam, ma'asyiral muslimin, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan bersama nabinya, Allah yang akan memenangkannya dan menjaganya sampai nanti hari kiamat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah, segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk dimenangkan di atas semua agama-agama, meskipun orang-orang musyrikin tidak menyukainya.
dan telah menjadi kenyataan ma'asyiral muslimin. Yang tadinya Rasulullah seorang diri di kota Mekah, beliau berdakwah, kemudian diusir, terus perjuangan sampai akhirnya diberikan kemenangan hingga seluruh jazirah Arab memeluk agama Islam. Kemudian setelah dimenangkan, Allah akan menjaganya sendiri. Kaum muslimin memiliki pegangan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Allah SWT dijaga. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Sehingga sudah sekian lama jaraknya dengan Rasulullah. Al-Quran, jarak kita dengan Rasulullah sudah sekian lama, tetapi tidak ada perubahan satu harakat pun, satu huruf pun tidak bisa dirubah. Setiap ada yang merubah, mencoba mengotak ayat Al-Quran, akan ketahuan, Allah akan bongkar usaha-usaha mereka. Demikian juga Rasulullah SAW, sunnah-sunnah dijaga, hadis-hadis dijaga. Dan Rasulullah SAW sekedar menyampaikan, wama alaika illal balagh, tidak ada kewajiban bagi kami Muhammad melainkan hanya menyampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, bahwa agama Islam ini dinul syamil, agama yang mencakup semua aspek kehidupan, mencakup untuk semua manusia, dan juga selain manusia, bangsa jin-jin juga diperintahkan untuk meluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira." Dan tidaklah aku mengutus kamu Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Mencakup yang kulit hitam, yang kulit putih, yang sawo matang, semuanya manusia di dunia ini. Lain halnya dengan nabi-nabi di masa dahulu. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Dulu nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Bukan untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk seluruh manusia. Kemudian selain manusia juga bangsa jin-jin. Agama Islam untuk bangsa jin-jin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'anul Karim, wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallahu ila qaumin munzirin. Dan ingatlah tatkala kami hadapkan kepada kami Muhammad sekumpulan jin-jin. Mereka datang untuk mendengarkan Al-Quran. Begitu datang, mereka mengatakan kepada teman-temannya, ansitu, dengarkanlah. Falamma qudiya ila qaumin munzirin. Begitu selesai mereka pulang ke kaumnya memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku, sesungguhnya aku mendengar kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqal lima baina yadayhi, yang benarkan apa yang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Agama Islam mencakup bukan untuk bangsa manusia saja, bukan untuk satu kaum saja, tapi seluruh manusia dan juga untuk bangsa jin-jin. Kemudian ajaran-ajaran Islam juga demikian mencakup bukan hanya mengatur peribadatan saja, tetapi seluruh aspek kehidupan manusia. Dari tingkatnya pribadi-pribadi, orang mau buang hajat, ada aturannya, diatur dalam agama Islam. Demikian juga antara hubungan manusia dan manusia yang lainnya, diatur dalam agama Islam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jadil qurba wal jalil junubi was sahibi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan kepada orang tua kalian berbuat baik. Kemudian juga saudara dekat, tetangga dekat enggak jauh. Kemudian teman sejawat. Kemudian juga wa ibnis sabil, orang yang melakukan perjalanan. Demikian juga budak-budak yang kalian miliki. Diberikan hukuman, dijaga, diberikan keterangan-keterangan dalam agama ini. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan semuanya.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara agama-agama yang lain tidak seperti ini. Hanya kadang sebagian mencakup peribadatan saja. Sementara kehidupan manusia tidak diatur. Sementara dalam agama Islam, pribadi-pribadi, masyarakat, bahkan sampai tingkat negara, semua diatur dalam agama Islam. Kemudian juga Islam mengatur kehidupan, bukan hanya kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga kehidupan nanti di yaumul qiyamah. Allah terangkan di Al-Quran Karim bagaimana tahapan manusia setelah meninggalnya, kemudian dibangkitkan dan terus berujung dan berakhir dunia, yaitu surga ataupun neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, bahwa agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia menginginkan kebaikan dan juga tidak menginginkan keburukan. Ternyata agama Islam demikian, sehingga agama Islam membuat ketenangan dalam jiwa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu fitrah Islam. Fa abawu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Kedua orang tua yang bikin menyimpang, menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kalau manusia dibiarkan, maka di atas fitrah keislaman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha." Hadapkan wajahmu pada agama yang lurus yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Larangan-larangan dalam agama Islam itu untuk kebaikan. Demikian juga perintah-perintah untuk kebaikan manusia. Sementara agama-agama yang lain tidak seperti ini. Satu contoh misalnya, kaum muslimin diharamkan memakan daging babi. Mungkin dahulu tidak berpikir kenapa diharamkan. Ternyata lambat laun dan perkembangan waktu dan zaman manusia mengerti ternyata di dalam daging babi itu banyak cacing-cacing yang tidak cukup dengan dimasak kemudian hilang. Demikian juga dalam agama Islam tidak seperti agama Nasrani. Ada sebagian orang-orang Nasrani mengharamkan dirinya untuk menikah. Para pastor-pastor, para dilawati demikian. Padahal fitrah manusia punya kecenderungan berlawan jenisnya. Dalam agama Islam diperbolehkan, tidak dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, keistimewaan agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Dalam agama Islam manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Semuanya tidak dihalang-halangi. Tidak benar anggapan bahwa agama Islam itu menghalang-halangi manusia dari kemajuan zaman. Kalau seperti ini pernah terjadi di Eropa, sehingga dulu pernah terjadi saurah, demonstrasi di Perancis karena tekanan-tekanan pihak gereja melarang manusia belajar-belajar. Pengennya kebebasan manusia belajar, sementara dalam agama Islam tidak dilarang. Allah SWT menyebutkan bagaimanakah kejadian-kejadian alam ini di Quran Karim, agar manusia berpikir, bukan dibekukan pikiran manusia. Misalnya Allah SWT bercerita tentang lautan. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah Allah yang mengalirkan lautan, sebagiannya tawar, sebagiannya asin, dan dijadikan di antara keduanya ada dinding pemisah. Sekarang manusia mengerti, ternyata di dunia ini ada lautan yang sebelahnya tawar, sebelahnya asin, bertemu tetapi tidak kemudian bercampur baur. Padahal Nabi di masa itu beliau hanya di Mekah, di Madinah, tidak pernah berkeliling dunia untuk mencari laut mana yang ada air tawar sama air asinnya. Manusia sekarang baru berpikir, ternyata benar Al-Quran Karim. Kemudian bagaimanakah Allah SWT menyebutkan bahwa lautan yang atas ada gelombang, di bawahnya ada gelombang. Al-Kadulunatin fi bahri luji yaghsa maujum min fawqi maut.
atau di dalam lautan yang dalam, di gelombang di atasnya gelombang. Manusia sekarang baru menyadari setelah bagaimanakah mendalangi isi lautan. Kemudian juga manusia diceritakan Allah SWT proses bagaimana terjadinya manusia yang dengan itu seorang kafir masuk agama Islam, yang tidak mungkin Rasulullah SAW meneliti bagaimanakah proses dalam rahim manusia. Perintah Al-Quran telah menyebutkan. Dan juga Allah SWT menyebutkan bagaimanakah dulu langit dan bumi menjadi satu. Anas samawati wal arda kanat ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi menjadi satu, lalu kami pisahkan. Sehingga di sini bagaimanakah agama Islam, Al-Quran Karim menjelaskan bahwa manusia tidak dihalang-halangi untuk belajar. Beda dengan agama-agama yang lain yang dilarang manusia untuk mengembangkan sehingga terus dalam keadaan baku pikirannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara keistimewaan agama Islam bahwa agama Islam menyeru manusia untuk berpekerti yang baik, berakhlak dan akhlak yang baik. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan juga Rasulullah dipuji oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ternyata akhlak yang diajarkan dalam agama Islam. Bagaimanakah akhlak dengan tetangga? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah yang ada akhir, jangan mengganggu tetangganya. Dan juga bagaimana ihtiram dengan para tamu-tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dianjurkan agar manusia berucap dan ucapan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siapa yang beriman kepada Allah yang ada akhir, mereka berucap dengan ucapan yang baik. Auliyasum, kalau tidak bisa hendaknya dia. Al-Quran juga demikian bagaimana kami menyebutkan sekian banyak akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan dalam Al-Quran Karim. Bukan hanya sesama manusia, bahkan juga dengan binatang-binatang. Bagaimanakah Allah mengancam, Rasulullah mengancam orang-orang yang menganiaya binatang-binatang. Ada kisah bagaimanakah seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimanakah seseorang bisa masuk surga gara-gara memberikan minuman seekor anjing. Ini semuanya bagaimanakah akhlak dalam agama Islam. Tidak sebenarnya dibayangkan bahwasanya Islam itu keras, Islam itu teroris, sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang barat. Bahkan juga dengan bagaimanakah dengan orang-orang selain agama Islam. Allah berfirman, la yanhakumullahu alladziina yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan bagi kalian untuk berbuat baik dengan selain kaum muslimin selama mereka tidak mengusir kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian sedikit yang kita sebutkan beberapa keistimewaan agama Islam. Mudah-mudahan sedikit ini